Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ade Fernanda. Saya berasal dari kelas Hukum Perkebunan dan Kehutanan, kelas peminatan Hukum Tata Negara, yang dimana di sini saya akan menjawab tentang dua pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Yang dimana pertanyaan yang pertama itu sendiri, bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam mendorong tata kelola perkebunan yang baik. Yang kedua itu dampak dan atau kemanfaatan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Baik, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam mendorong tata kelola perkebunan yang baik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan merupakan regulasi yang dirancang untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan usaha perkebunan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kemanfaatan sosial ekonomi, sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat sekitar. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang dianggap belum mampu secara optimal menjawab tantangan tata kelola perkebunan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan serta dinamika konflik agraria yang kerap terjadi antara pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri. Dari sisi substansi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 telah mengalami berbagai pembaruan normatif. Salah satu aspek penting yang diperkenalkan adalah penguatan kewajiban pelaku usaha perkebunan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang. Undang-undang ini juga menegaskan perlunya pelaku usaha melakukan analisa mengenai dampak lingkungan atau yang biasa kita sebut yaitu AMDAL, serta memperoleh izin usaha perkebunan yang sah sebelum memulai kegiatan operasional. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya keinginan untuk memperbaiki tata kelola dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dan legalitas perizinan sebagai bagian dan sistem kendali terhadap aktivitas korporasi. Namun dalam praktik implementasi atau realitanya, efektivitas undang-undang ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya kapasitas pengawasan dan lembaga pemerintah daerah maupun pusat terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan legal administratif. Misalnya, masih ditemukan perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin lengkap atau dengan luasan tanah yang melebihi dari yang diizinkan, atau bahkan perusahaan yang tidak menyusun dan menerapkan AMDAL secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma dalam undang-undang belum sepenuhnya mampu mengikat para pelaku usaha apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat dan konsisten dari pemerintah itu sendiri. Di samping itu, masih terdapat kekosongan atau tumpang tindih kebijakan di tingkat pelaksanaan teknis, seperti perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dan daerah mengenai kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha perkebunan, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Persoalan ini kerap memicu ketidakharmonisan antara instrumen hukum yang berlaku dengan praktik birokrasi, sehingga tujuan utama pembentukan undang-undang yang menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi sulit karena belum mencapai secara menyeluruh. Dari keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 telah mengandung prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dalam sektor perkebunan. Akan tetapi dalam praktik implementasinya, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, harmonisasi kebijakan sektoral, serta keberpihakan terhadap prinsip keadilan sosial dan lingkungan. Selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan yang kedua yang berbunyi dampak dan atau kemanfaatan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ini sendiri. Yang dimana jawabannya ini
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan membawa sejumlah dampak dan kemanfaatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek dalam penyelenggaraan kegiatan perkebunan di Indonesia. Salah satu kemanfaatan utama yang dapat diidentifikasi adalah tersedianya landasan hukum yang lebih komprehensif dan progresif dalam pengelolaan usaha perkebunan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian dampak lingkungan, dan pelindungan terhadap hak masyarakat. Kemanfaatan undang-undang ini terlihat dari adanya kejelasan norma mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mengantongi izin usaha perkebunan sebelum memulai kegiatan operasional. Kejelasan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap ekspansi perkebunan yang tidak terkontrol, yang selama ini seringkali menjadi penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan. Dengan adanya ketentuan tentang izin usaha yang ketat dan syarat, pelaku usaha diharapkan telah berhati-hati dan bertanggung jawab dalam merancang aktivitas bisnisnya. Selain itu, dampak positif lainnya adalah meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Undang-undang ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk memperhatikan aspirasi masyarakat serta melibatkan mereka dalam proses penyusunan AMDAL. Dalam beberapa kasus, ketentuan ini menjadi pijakan awal untuk membangun mekanisme konsultasi publik, meskipun implementasinya di lapangan belum selalu konsisten dan masih menghadapi hambatan teknis dan politis. Selain itu, dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab mengenai sosial perusahaan atau CSR yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Meskipun bersifat normatif, pengakuan hukum terhadap kewajiban CSR ini dapat menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas sosial dan perusahaan, serta bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan intervensi terhadap program-program CSR itu sendiri yang tidak relevan atau bersifat seremonial semata. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerangka hukum dan tata kelola sektor perkebunan. Namun, dampak dari kemanfaatannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, keberanian politik dalam menindak pelanggaran, serta keberpihakan pada nilai-nilai keadilan ekologis dan sosial. Mekanisme pengawasannya efektif, serta peningkatan kapasitas lembaga pelaksana dalam penguatan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi faktor penentu apakah undang-undang ini benar-benar mampu memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.